Asbabun nuzul surat Sad. Nah, kemudian ada beberapa hadis Nabi yang menyebutkan tentang kalimah-kalimah Allah dalam surat Sad, tapi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu kita jadikan sebagai keutamaan surat Sad. Yang pertama, dalam satu hadis Nabi, Rasulullah pernah menyebutkan tentang doanya Nabi Sulaiman, iaitu ketika Nabi Sulaiman meminta kaya oleh Allah, meminta kaya kepada Allah. Iaitu tepatnya surat Sad 35, Nabi Sulaiman berkata kepada Allah, qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Apa kata Nabi Sulaiman kepada Allah? Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah aku kerajaan yang kerajaan itu tidak akan pernah ada misalnya, perbandingannya, baik saat aku hidup atau setelahku. Baik sebelumku dan sesudahku, tidak ada kerajaan yang bisa menandinginya. Jadi Nabi Sulaiman minta sama Allah yang seakan-akan menjadi permintaan mustahil. Tapi tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Jadi permintaan seorang Nabi minta kerajaan yang tidak ada tandingan, belum pernah ada sebelum dan tidak akan pernah ada sesudah. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan di ujung ayat, innaka antal wahhab, engkaulah maha pemberi. Nah, doa ini itu sebahagian orang mengatakan doa ini bisa jadi doa untuk meminta kemuliaan dari Allah, atau meminta kemudahan rezeki dari Allah. Tapi tidak semua ulama setuju untuk menyebutkan tentang bolehnya doa ini kita baca dalam doa kita. Karena ini doa khusus kepada Nabi Sulaiman. Jadi di antara nabi-nabi ada yang punya doa-doa khusus. Contohnya Nabi Isa itu pernah meminta kepada Allah untuk turunkan hidangan dari langit. Kalau kita meminta seperti permintaan Nabi Isa, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama', ya Allah turunkan hidangan dari langit. Ini permintaan ini kemungkinan besar tidak dikabulkan Allah, karena itu hanya milik Nabi Isa. Dan kemudian Nabi Ibrahim pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, perlihatkan kepadaku, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Perlihatkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan orang mati. Qala awalam tu'min. Engkau tidak percaya? Kata Allah. Nah, kemudian Nabi Ibrahim menjawab, aku percaya. Cuma Nabi Ibrahim ingin lihat. Lalu Allah utus seekor burung, disuruh Nabi Ibrahim disuruh tangkap seekor burung, disuruh tek-tek, cincang-cincang, disuruh tek-tek, kemudian disuruh bagi ke 4 bukit. Tubuhnya disuruh bagi ke 4 bukit. Lalu disuruh tunggu. Tidak lama, semua daging-daging itu bersatu kembali dan dia terbang seperti biasa. Dan permintaan itulah permintaan khusus Nabi Ibrahim. Nabi Musa pernah meminta untuk melihat Allah. Tapi kemudian Nabi Musa tidak tahan melihat zat Allah turun sehingga dia pingsan. Jadi doa Nabi Sulaiman ini, jumhur ulama mengatakan dia doa khusus bagi Nabi Sulaiman. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan dalam hadis, tentang doa ini. Hadis dari Ibnu Zayyad, dari aku mendengar Abu Hurairah, sami'tu Abu Hurairah qal, aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna ifritan minal jinni ja'ala yaftiku alayya al-bariha.
Apa kata Rasulullah? Tadi malam ketika aku salat, Ifrit salah satu dari bangsa jin. Sampai hari ini orang Arab memanggil jin lebih sering dengan Ifrit. Ya, pengalaman kami Pak di Mesir, kalau anak-anak Arab itu menyebutkan tentang jin, mereka memanggil Ifrit. Dan saya pernah dengar ada orang tua yang ketika anaknya merasa takut, ketakutan sendiri maksudnya, dia mengatakan kejarlah Ifrit. Ya, maksudnya jangan takut, kejar saja Ifrit itu. Ya. Makanya dunia Arab itu tidak kental dengan dunia horor. Ya. Karena dibina dari kecil untuk tidak takut kepada jin. Makanya dunia Arab itu tidak ada filem-filem setan, sundel bolong, janda bolong. Itu tidak ada. Silakan cek Pak, tidak ada. Wallah alam, kalau tahun-tahun ini mungkin ada yang hang satu, mungkin mencoba membuat sensasi baru, tapi mereka tidak terbiasa hidup dengan itu. Kita yang sangat fenomenal, sampai buat acara uka. Buat acara orang didudukkan dalam satu bangunan, lalu dipasang kamera, lalu dikasih tahu kalau nggak tahan disuruh lambaikan tangan. Kok Ustaz tahu? Ya saya nonton lah. Sigaga nasi dongingnya, hai handangi sigaga man. Jadi itu fenomenal, itu membuat rasa takut berlebihan. Kita ini membesar-besarkan jin, padahal dia musuh kita yang abadi. Nah, rupanya Rasulullah pernah satu salat malam itu diganggu oleh Ifrit. Jadi kata Rasulullah, Ifrit datang lalu mencoba memutuskan salatku tadi malam. Ini salat apa ini? Salat tahajud. Salat qiyamul lail. Liyaqta'a alayya salat. Dia berusaha untuk memutuskan salatku. Jadi bagaimana perjuangan jin, salat Rasulullah saja diganggu. Apalagi salat kita. Makanya disuruh rapatkan saf. Saf, rapat, rapi. Jangan biarkan jin masuk ke dalam sela-sela saf yang kata Rasulullah menyerupai seekor anak kambing hitam. Jadi ukuran saf paling kurang jangan sampai muat seekor anak kambing. Pak, anak kambing itu sebesar kucing. Anak kambing kan sebesar kucing. Bapak kambing yang besar-besar. Rasulullah menyebut dalam hadis apa? Anak kambing. Makanya waktu nedang saf, itu segini pun jangan terpisah, Pak. Segini pun jangan terpisah. Walaupun bahasa hadis adalah bahasa lengket, tapi para ulama, jumhur ulama, termasuk Ibnu Hajar waktu mensyarah hadis itu mengatakan, lengket itu tidak wajib. Karena bahkan lengket bisa membuat orang tidak khusyuk. Karena dia tidak nyaman. Apalagi kaki di sampingnya berkurap. Ini lebih hanya nyaman dong, Pak. Dia geser, kah kenang. Bukan corona saja, kena kurap-kurap, kena ini hari ini. Jadi itu bahasa mubalaghah, kata Ibnu Hajar. Bahasa sedekat-dekatnya. Jadi tidak wajib nempel. Karena kita kadang-kadang merasa risih, Pak, kalau nempel itu. Itu menyebabkan kita sibuk dengan tempelan itu. Sehingga hati kita tidak bisa khusyuk. Yang penting dekat. Dan jangan biarkan saf. Dan itu menunjukkan saf adalah pagar untuk tidak masuk syaitan. Makanya orang salat jamaah itu terasa lebih khusyuk dibanding salat sendiri. Jadi pagar itu adalah persatuan. Semakin kuat kita bersatu, semakin susah syaitan masuk. Maka bersatulah dalam urusan-urusan yang baik. Salah satu lambangnya adalah saf, kata Nabi SAW. Ya. Lalu kemudian Rasulullah menceritakan, wa innallaha amkanani minhu. Lalu kemudian Allah mengizinkan aku untuk menangkapnya. Allah izinkan aku untuk menangkapnya. Nabi mengatakan Allah yang mengizinkan. Kalau bahasa kita cerita, Pak, kita bukan Nabi, tapi gaya cerita, beklam, kudrop jin. Dia bahasanya kudrop. Beklam. Tadi malam, saya tangkap jin. Jadi bahasa sombong ini tidak pernah dimiliki oleh para Nabi. Nabi selalu menisbahkan semua kekuasaan pada Allah. Padahal Nabi tangkap jin.
Tapi bahasa Nabi, Allahu amkanani. Allah lah yang mengizinkan aku untuk menangkapnya. Dan semua Nabi begitu. Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, semua bahasa menyebutkan inilah pemberian Allah. Ini adalah kekuasaan Allah. Ya. Jadi kemudian, falaqad hamamtu an arbitahu ila janbi sariyah min sawaril masjid. Setelah aku tangkap malam itu, kata Rasulullah, aku bercita-cita, aku berniat, ku ikat ifrit ini di tiang masjid. Mau ku ikat ifrit ini di tiang masjid, hatta tusbihu tanduruna ilaihi ajma'un. Au kullukum. Jadi Rasulullah mengatakan setelah ditangkap, dia berniat akan dia ikat jin ini di salah satu tiang masjid, agar semua kalian, wahai sahabat, bisa melihat jin. Ini menunjukkan apa? Rasulullah mampu menundukkan jin dengan izin Allah. Dan dia bisa melihat jin dalam wujud aslinya. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, di ujung hadis kemudian Rasulullah mengatakan, summa zakartu qaula akhi Sulaiman. Tapi kemudian aku teringat dengan perkataan saudaraku Sulaiman. Beliau Rasulullah menyebutkan saudaraku Sulaiman. Ada hadis-hadis yang menyebutkan antara para nabi itu semua bersaudara. Makanya ketika Rasulullah menyebutkan tentang nabi-nabi terdahulu, dia menyebutkan saudaraku, saudaraku. Semua para nabi adalah saudara. Dan Rasulullah menyebutkan, aku tiba-tiba teringat dengan perkataan saudaraku Sulaiman. Apa perkataan Sulaiman? Disebutkanlah surat Sad ayat 35 tadi. Rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Jadi Nabi Sulaiman tadi berdoa apa? Ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang tidak akan pernah ada kerajaan itu sebelumku dan tidak akan ada sesudahku. Apa salah satu kelebihan Nabi Sulaiman? Kerajaannya bisa menundukkan jin. Jin adalah pasukannya Sulaiman. Jadi Sulaiman kalau suruh jin, seperti tuan majikan hari ini suruh pembantu. Ini makanya Nabi Sulaiman itu betul-betul kerajaannya tidak pernah ada tandingan. Hari ini ada kerajaan besar-besar Amerika, tidak menundukkan jin, karena mereka jin. Ya. Jadi mereka yang jin. Jadi Bapak Ibu maka Allah, apa maksud Nabi mengatakan itu? Setelah Nabi mengatakan itu, maka aku lepaskan. Jadi Nabi tidak jadi ikat jin di tiang masjid, karena teringat Nabi Sulaiman pernah berdoa, ya Allah, berikan aku kerajaan yang tidak pernah ada setelahku. Nabi melepaskan jin itu, jangan terkesan satu saat, ternyata ada kerajaan yang dipimpin oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa mengalahkan kerajaan Sulaiman. Jadi jangan terwaham, jangan ada pemahaman berikutnya maksud Nabi. Kalau Nabi mengikat jin itu lalu dilihat oleh orang banyak, maka muncullah sebuah perkataan, ternyata ada kok yang bisa menyaingi Sulaiman. Betul-betul Nabi berakhlak mulia. Nabi ingin menjaga kalam Allah, jangan sampai terwaham seakan-akan Allah melanggar janji. Padahal Allah sudah bilang tidak ada kerajaan setelah itu. Dan Nabi ingin menjaga sebuah sejarah bahawa Sulaimanlah yang Allah beri. Sekaligus Nabi merendahkan dirinya bahawa Sulaiman masih lebih, urusan mengalahkan jin Sulaiman masih lebih daripada aku. Padahal Nabi juga sanggup. Nabi juga sanggup mengikat jin. Dan ada beberapa hadis Pak, Nabi pernah memegang leher jin sampai dingin. Itu dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan akhlaknya dia rendahkan dirinya dan dia ingin mengatakan bahawa Sulaimanlah yang punya hak itu. Makanya Nabi melepaskannya. Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini tadi disebutkan tentang masalah Nabi melihat jin. Dan ini benarkah kita bisa melihat jin? Maka sedikit muncul syarah para ulama. Ada dua versi para ulama berdasarkan ayat dan hadis tentang bisakah kita manusia biasa melihat jin. Pandangan pertama,
dari kalangan mazhab Ahlus Sunnah, jumhur ulama dari kalangan mazhab Ahlus Sunnah, 4 mazhab, ya, sekaligus mengatakan bahawa manusia bisa melihat jin. Tapi kemudian mereka berbeza pendapat ketika menjabarkan bagaimana maksud bisa melihat jin. Jadi mereka sepakat mengatakan kita bisa lihat jin. Artinya Allah izinkan kita melihat jin, cuma bagaimana proses bisa melihatnya. Pandangan perbedaan pendapat dalam masalah itu. Ada yang mengatakan bahawa tidak seluruh manusia bisa melihat jin. Hanya orang-orang yang diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya para wali-wali Allah. Itu pandangan pertama yang dikutip dari pandangan Al-Baghwi, Qadhi Al-Iyas, Al-Qurtubi, An-Nawawi, Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Alusi. Mengatakan bisa, cuma tidak semua manusia bisa lihat. Hanya yang diizinkan Allah. Pandangan kedua, menyebutkan bahawa kita baru bisa lihat jin kalau di saat mereka sedang melihat kita. Jadi ketika beradu pandangan, dia sedang lihat kita, kita baru bisa melihatnya. Kalau dia tidak sedang dalam melihat kita, maka kita tidak bisa melihatnya. Nah, ini pandangan yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Al-Kirmani, Ibnu Hajar, Al-Haythami, Asy-Syaukani. Kemudian pendapat ketiga, tidak semua manusia bisa lihat jin dalam bentuk asli. Mohon maaf. Jin itu hanya bisa dilihat kalau bukan dalam bentuk aslinya. Tapi yang bisa dilihat hanya dalam bentuk jelmaannya. Kalau bentuk asli tidak bisa dilihat. Dan kemudian ada yang mengatakan tidak ada yang bisa melihat jin dari golongan manusia biasa kecuali Nabi. Artinya Nabi juga manusia. Tapi yang Allah izinkan cuma para Nabi. Nah, beginilah pandangan para ulama. Tapi intinya mereka mengatakan bahawa kita bisa melihat jin. Kemudian pandangan yang kedua, pandangan Ahlus Sunnah tadi, mazhab 4 tadi, menyatakan tentang kita bisa melihat jin walaupun berbeza pendapat cara lihatnya, itu berdasarkan dalil. Pertama, hadis tadi yang Rasulullah langsung melihat jin. Yang kedua, pernah jin datang menjelma jadi manusia miskin ketika menjumpai Abu Hurairah di gudang penyimpanan harta. Kan sampai dia mengajarkan ayat kursi kepada Abu Hurairah. Berarti Abu Hurairah sudah lihat jin, cuma dalam bentuk jelmaan. Muaz bin Jabal pernah lihat jin dalam keranjang yang berbulu semuanya. Pernah kita bahas dulu Pak, waktu kita belum masih berada di sana. Mudah-mudahan teringat. Ya, Pak. Oh, Ustaz, yang penting kalian bahas ke kalian bahas kali. Dah. Kemudian pandangan kedua itu dari golongan Mu'tazilah. Maka tadi disebut Ahlus Sunnah, Mu'tazilah tidak termasuk Ahlus Sunnah. Jadi salah satu dari tafsir milik Mu'tazilah iaitu tafsir milik Az-Zamakhsyari. Zamakhsyari langsung mengatakan tidak ada satu pun yang bisa melihat jin, dan dia berpendapat di atas surat Al-A'raf ayat 27 ketika Allah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jin itu bisa melihatmu dengan kelompoknya, tapi engkau tidak pernah bisa melihatnya. Nah, dari pendapat-pendapat itu, mana yang dipilih oleh kebanyakan para ulama, yaitu pendapat yang menyatakan kita bisa lihat jin tetapi bukan dalam bentuk aslinya, tapi bentuk jelmaannya. Maka dan itu sebenarnya sudah terjadi. Banyak terjadi, Pak. Bapak pulang dari sini, kalau tinggal di tempat-tempat tertentu, pulang tiba-tiba ada bayangan lewat, rupanya anak-anak misal begitu, atau apa saja yang bisa terlihat di dalam rumah sendiri pun kadang-kadang terlihat bayangan, atau memang melihat langsung. Kadang-kadang melihat kuntilanak, melihat dokter ngesot, kadang-kadang melihat macam-macam terlihat, Pak. Itu semua jelmaan. Itu semua jelmaan. Dan itu tujuannya mudah ditebak. Ujung-ujungnya mensyirikkan kita. Kenapa jin duduk dalam rumah kita? Muwek-wek dalam rumah. Kok tiba-tiba nampak bayangannya? Nampak dia, terdengar dia berjalan. Kadang-kadang dia hidupkan keran. Waktu kita datang, rupanya kerannya enggak ada. Enggak terbuka. Kadang-kadang nampak orang cuci piring. Waktu kita datang, tidak tercuci. Kita berharap dicuci, betul? Betul. Enggak tercuci. Jadi Bapak Ibu maka Allah, itu semua dibenarkan kejadian itu. Dibenarkan adanya,
cuma itu adalah jelmaannya. Nah, kenapa mereka melakukan itu? Ujung-ujungnya bukan sekedar mengganggu kita, Pak. Bukan sekedar hanya menakut-nakuti. Itu bodoh sekali kalau jin cuma nakut-nakuti. Apa tujuannya? Agar kita segera mencari dukun untuk mengusir jin tersebut. Sekali mendatangi dukun, 40 hari, 40 malam, salatnya tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuannya. Cuma kadang-kadang mereka nampak bodoh ketika ternyata yang kita panggil bukan dukun. Yang kita panggil adalah ahli ru'yah, orang-orang saleh. Disitulah mereka kadang-kadang juga kejebak. Ya, kejebak salah prediksi. Karena jin itu kan ada bodoh-bodohnya juga. Ya. Tapi tidak semua yang bodoh-bodoh seperti jin. Ya. Begitu Bapak Ibu sekalian Allah. Dan sepertinya sudah ada kode azan. Kayaknya di HP tadi terdengar Bapak. Sepertinya sengaja dipasang untuk memutuskan pengajian ini. Ya. Baik, kita cukupkan dulu biar ada Bapak waktu untuk berwuduk kembali. InsyaAllah kita sambung belum selesai di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.